Oke, saat itu di mana Nanademe sedang mengalami masa kebingungan, Amado itu datang dengan membawa sebuah pil untuk menekan ekstraksi karma. Nah, yang menarik dia itu mengatakan seperti ini. Konon semua mata awal Otsutsuki semuanya bersumber ke Byakugan kuno. Dojutsu itu dianggap sebagai mata suci yang awalnya hanya klan bangsa langit yang memilikinya, tidak Sharingan dan tidak pula Rinnegan. Nah, tapi pertanyaannya nih, kenapa Byakugan setiap Otsutsuki ada yang berbeda kekuatannya? Dan kenapa pula bisa sampai kepada para klan Hyuga sendiri? Nah, cerita soal Byakugan kuno mungkin sangat jauh dan belum tergambarkan pasti seperti apa itu di era ini. Banyak pasti kita jelaskan di sini mengenai kebenaran-kebenaran Byakugan sampai di era para Otsutsuki utama bermunculan ini. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kebenaran tentang Byakugan kuno para Otsutsuki itu dan kebenaran mata awal itu sendiri. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini karena ceritanya beberapa ada yang asumsi, maka bisa saja benar dan mungkin pula salah. Nah, cerita awal soal Byakugan di era Shinobi mungkin kita semuanya tahu cuman dari Kaguya. Ini wajar sih karena baru di era Boruto kita tahu jika Otsutsuki ini memiliki beberapa tingkatan dan tentunya ada sebuah makhluk yang dikenal sebagai God Otsutsuki. Nah, cerita tentang Otsutsuki membawa kita menelusuri lebih lanjut nih tentang perubahan mata yang mereka miliki ini. Dan tahap paling awal bagi mereka itu adalah Byakugan. Itulah kenapa nih beberapa orang yang menyebutnya sebagai bangsa mata putih. Nah, lantaran ini terjadi Byakugan adalah penyebabnya. Nah, kalian pasti juga paham kan jika Byakugan Otsutsuki ini lebih kuat daripada milik Shinobi Hyuga sekalipun. Nah, tetapi yang menarik nih, apa Byakugan tiap Otsutsuki memiliki tingkatan yang berbeda? Sebagai contohnya, saat itu Ishiki tidak bisa mendeteksi saat Kawaki disembunyikan dalam markas Anbu Lama Konoha. Nah, apakah Byakugan tidak mampu menembus dinding hanya karena diberikan sebuah barir? Oke, di masa lalu nih, asal-usul Byakugan tergambarkan dengan sangat jelas bahwa mata putih ini adalah Kekkei Genkai abadi dari klan Hyuga yang diwariskan oleh Kaguya Otsutsuki dari beberapa keturunannya. Bahkan mata ini mampu melihat titik cakra tubuh seseorang yang itu mustahil dilakukan oleh Rinnegan atau bahkan Sharingan sekalipun. Dan penggunanya memiliki pandangan 360 derajat. Bahkan saat itu Kakashi sempat mengatakan seperti ini. Konon mata Byakugan adalah pusat dari semua sumber dojutsu sampai saat ini. Sharingan adalah salah satu keturunannya. Nah, jika mengacu ke saat itu dan sekarang itu kelihatannya tepat sekali sih, karena pastinya para Otsutsuki lah para bangsa langit dan pertama yang menjajaki bumi untuk menanam pohon cakra. Kita tahu nih, dalam kasus Kaguya mungkin karena ia jatuh cinta dengan bumi, ia mulai membuat sebuah koloni baru beranggotakan para Zetsu putih saat itu demi mencegah para trio Otsutsuki menjemputnya, dan mereka semua adalah Otsutsuki utama. Ada yang menarik kala itu, apakah Byakugan kuno itu adalah salah satu yang dimiliki oleh Kaguya? Nah, kalian ingat nggak kejadian saat Hagoromo berlatih di Myobokuzan saat itu, sementara Hamura merahasiakan itu semua dari ibunya. Dan di saat yang sama pula, Kaguya ngamuk dan memarahi putranya itu. Dia mengatakan seperti ini, "Hamura, Byakuganku lebih kuat dari milikmu. Percuma kau mencoba menyembunyikannya dariku. Byakuganku berbeda level denganmu." Nah, berarti sudah terjawab kan jika Byakugan ini memiliki berbagai tingkatan kekuatan dan perbedaan. Nah, untuk tiap Otsutsuki asli mungkin tanpa silang manusia, maksudnya Byakugan mereka sangatlah powerful. Dan mungkin contohnya adalah milik Kaguya sendiri. Nah, kebenaran Byakugan kuno kita tahu nih, apakah hanya berasal dari Kaguya sendiri? Kami rasa tidak sih. Pasti ada sebuah entitas di Otsutsuki lain di saat ini yang lebih kuat Byakugannya daripada Kaguya. Dan kami rasa nih, anggota Otsutsuki terlama yang belum diceritakan kisahnya. Nah, karena di sini kita juga belum mengetahui nih bagaimana seorang Otsutsuki itu lahir dan bagaimana prosesnya ia mendapati Byakugan itu sendiri. Yang jelas kita hanya tahu nih jika mata awal Otsutsuki semuanya adalah Byakugan. Bahkan kepada generasi di era Shinobi awal pun Byakugan kuno yang terkuat di masa lalu salah satunya adalah milik Kaguya. Nah, tetapi harusnya ada yang lebih kuat lagi sih. Nah, karena itu gini loh, kalian ingat nggak proses bagaimana klan Hyuga ini bisa mendapati Byakugan itu sendiri dan menjadi dojutsu khas klan bangsawan Konoha itu? Nah, bagaimana sejarahnya itu sendiri nih? Nah, kalau kalian ingat pun saat itu Hiashi Hyuga juga sempat berhubungan dengan Toneri karena ingin membawa putri Hyuga ia guna membangkitkan mata suci Tenseigan. Meski sempat menolaknya, Hiashi nyatanya bukan lawan serius buat Otsutsuki sekelas Toneri. Ia juga menjadi alasan nih karena Hyuga sendiri merupakan keturunan langsung dari Otsutsuki di era Shinobi masa lalu melalui garis keturunan Hamura, dan ceritanya ini haruslah akan semakin berkembang di era Boruto sendiri.
karena tidak lagi ngebahas soal Uzumaki dan Rinnegan, tapi sekarang ini adalah eranya Hyuga dan juga mungkin Jogan atau mungkin Byakugan. Gini deh, ngomongin itu kita juga harus mulai flashback ke masa lalu di mana klan Hyuga ini sangat kuat dan sakral di Gunagakure. Klan Hyuga dianggap sebagai klan tertua serta salah satu klan bangsawan di desa daun tersembunyi itu. Jauh sebelum era Boruto ini masuk, klan ini sebenarnya sudah memiliki konflik yang sangat buruk. Pertama itu soal keluarga utama. Ya, mereka ini diisi oleh para penerus yang lahir atau dianggap sebagai anak pertama. Keturunan ini bisa dikatakan sebagai keluarga utama. Mereka umumnya dianggap paling penting dan berkuasa di masa itu. Ya, meski tidak semuanya sih, tapi inilah sistem klan ini di masanya. Kedua itu adalah soal keluarga cabang. Nah, klan Hyuga juga diisi oleh sistem kedua yang mana sebagai para pelindung bagi keluarga inti sendiri. Mereka ini disebut sebagai klan cabang dan para klan cabang ini diberikan sebuah tanda segel yang mana ia tidak akan pernah bebas dan selalu menjadi pelindung keluarga utama. Logikanya ini seperti burung dalam sangkar lah, sekuat apapun mereka berlatih, namun semuanya dianggap percuma karena keluarga utama bisa mengendalikan melalui segel-segel itu. Nah, inilah alasan utama serta salah satu awalan buruk dari keluarga Hyuga sendiri, yang mana kemudian akan merembet dan membuat perubahan mental dan sikap dengan Hyuga Neji. Ya, ia adalah anak dari Hisashi Hyuga juga sebagai keluarga cabang, dimana saat itu Neji kecil tidak terima ayahnya meninggal karena keluarga utama dan menyebabkan kebencian dengan keluarga inti tersebut. Namun hebatnya untuk Neji itu gini, meskipun dia tahu dirinya berada dalam segel dan kendali keluarga utama sejak kecil, Neji ini bisa memaksakan dirinya menguasai teknik-teknik terlarang dalam klan. Nah, artinya Neji ini dalam membangkitkan teknik-teknik yang umumnya hanya dimiliki oleh keluarga utama. Contohnya adalah kaiten atau bahkan Kakeki Kusho serta pelepasan cakra dari sel tubuh. Nah, itulah alasan ada satu Hyuga tercerdas di masanya serta Hyuga ini sangat ditakuti oleh Kakashi. Dia adalah Neji. Nah, Kakashi mengatakan di usianya saat itu Neji memang mengesankan dan aku sangat terkesan mengenai kekuatan yang tidak masuk akal itu. Pertahanan serta serangan Hyuga memang selalu unggul, apalagi mereka para ahli pengguna jarak dekat. Nah, itulah salah satu keahlian dari Hyuga. Nah, terus sekarang pertanyaannya itu gini, apa yang membuat klan Hyuga ini lebih istimewa daripada Uchiha? Nah, padahal jika melihat dari sejarah sepertinya Uchiha lebih terlihat overpower loh. Gini, jadi dulu pernah ada sebuah cerita dari Kakashi jika Byakugan adalah inti dari Sharingan sendiri. Mata putih ini lahir lebih dulu daripada mata merah Sharingan, dan tidak hanya itu saja nih, setiap pengguna Byakugan sudah memiliki keistimewaan, mereka mengetahui titik-titik cakra lawannya. Yang mana Kakashi menambahkan Sharingan tidak akan mampu melihat aliran-aliran itu. Nah, jika Sharingan identik dengan dojutsu, namun Byakugan bisa membuat aliran cakra lawan berhenti. Nah, ini dilakukan dengan tinju legendaris Tanketsu. Kita tahu nih dari perkataan Kakashi memang akan mengacu kepada bangsa langit Otsutsuki, yang mana ini semakin jelas di era Boruto sendiri, yaitu mereka adalah para klan bangsa Otsutsuki. Sebenarnya itu gini, dahulu pun sudah terungkap pula jika wajar Byakugan lebih unggul karena Kaguya pun juga lahir lebih dulu dan mata dasarnya adalah Byakugan. Sampai ketika ia bertransformasi, Kaguya baru membangkitkan Rinne Sharingan yang legendaris itu. Kondisi ini semakin diperkuat setelah anaknya Hagoromo lahir dan ia membangkitkan Sharingan. Nah, artinya memang wajar pula di mana Byakugan ini lebih dulu daripada Sharingan. Dan saat itu juga baru diketahui pula nih, jika Byakugan super kuat milik Kaguya bisa melihat jika seseorang ini berbohong. Entah itu terlihat dari cakra atau gimana, bahkan Byakugan Kaguya ini mampu mengempaskan Hamura Otsutsuki putranya itu. Nah, sekarang nih di era Boruto akhirnya terjawab sudah semua teka-teki ini, yang mana terungkap jika klan Otsutsuki pun juga memiliki sistem keluarganya sendiri. Ada yang utama serta ada yang cabang. Klan Otsutsuki utama ini berhak memakan Shinju serta dilindungi, dan tidak hanya itu, klan Otsutsuki utama ini juga bisa memberikan karmanya kepada seseorang yang mengalahkannya. Nah, sementara klan Otsutsuki cabang tentu tidak bisa memberikan karma kepada lawan yang mengalahkannya, dan kami pikir nih klan Otsutsuki cabang ini adalah para keturunan Kaguya karena umumnya klan Otsutsuki utama pasti terlahir dari sesama Otsutsuki, dan begitulah kira-kira yang terjadi. Nah, ini juga diperkuat nih saat berada dalam last movie dahulu. Saat itu terulang pula jika teknik Tenseigan bisa diaktifkan jika Otsutsuki menikahi atau memiliki mata dari putri Hyuga, yang mana saat itu adalah Hanabi sendiri, dan ya teknik setara Rinnegan akan aktif, dan Toneri membuktikan hal itu dengan mengaktifkan Tenseigan. Nah, artinya di sini klan Hyuga maupun klan Otsutsuki ini saling berhubungan satu sama lain. Mereka ini berasal dari darah dan keturunan yang sama, yaitu bangsa Otsutsuki. Di mana klan Hyuga memiliki sistem buruk di masa lalu, ternyata semua ini berasal dari nenek moyangnya Otsutsuki yang melakukan sistem yang serupa. Dan ini diketahui saat Urashiki mengatakan kebenaran klan Otsutsuki di masa lalu.
Kebenaran tentang Byakugan kuno Otsutsuki ini pasti menyinggung soal Hyuga karena mereka adalah klan awal pemilik mata itu untuk desa Kuno sendiri. Cerita bagaimana mereka ini terlahir dengan mata itu adalah sebuah hal istimewa. Mungkin nih, kisah bagaimana Byakugan kuno itu tercipta sudah ada ribuan tahun yang lalu, dan informasi baru didengar oleh Amado sendiri, sama ketika Jiraiya hanya mendengar sesuatu yang samar tentang seseorang di masa lalu yang dikenal sebagai Riguro Sennin dan memiliki Rinnegan. Dan kenyataannya Riguro Sennin memang benar adanya dengan memiliki mata itu, bahkan tanpa ia sadari muridnya sendirilah yang sekarang memilikinya. Lalu bagaimana dengan Byakugan milik Boruto dan Himawari guys? Ada yang bisa kasih masukan? Apa kedua Byakugan mereka memiliki hal yang spesial pula, layaknya Byakugan Boruto yang misterius itu? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, oke? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai kebenaran tentang Byakugan kuno yang sangat misterius dan masih sedikit informasinya itu kepada para Otsutsuki sendiri, dan kebenaran mata awal itu sampai di klan Hyuga. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.